Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini eh, kita udah di series Nambah Kaya di episode kedua ya. Saya akan memberikan update terhadap portofolio kita. Saham yang kemarin kita beli itu kan adalah saham BKSL. Sejauh ini masih on track ya. Untuk perkembangan portofolionya, saya ada melakukan beberapa averaging up. Lumayan sejauh ini. Sebenarnya saya gak harap dia untuk naik duluan sih, udah ada 14%. Saya gak harap dia naik duluan sih, saya maunya dia start dulu. Cumannya apa boleh buat, ketika saya beli besoknya dia langsung udah gerak dia ya. Kemudian untuk top up saya ada beberapa kali top up, 28, 29, 31 ya. Total 500.000. Portfolio kita sekarang itu ada total di mana ini lihatnya ya, sebentar. 564 berarti total ini ada sekitar 564.000 ya, tambah cash balance kita ada 5 ribuan, berarti 57 lah, sekitar 570.000 lah ya. Saya gak harap dia untuk naik duluan sih, 564. Iya, saya gak harap dia untuk naik duluan sih, terlalu cepat untuk naik ya. Saya juga ada buat tabel performance month on month. Ini akan kita update nanti di bulan 9 nanti. Update progress bulan per bulan ya. Oke, sesuai dengan tesis saya mungkin akan menjelaskan sedikit kenapa saya membeli BKSL. Sebenarnya kalau dilihat secara valuasi BKSL ini adalah valuasi yang paling murah di antara semua saham properti yang ada. Dan memang kalau dilihat ke depannya, sentimennya ini sebenarnya didapat dari adanya penjualan aset tanah ke Genting. Ini akan menjadi future cash flow dari BKSL, diharapkan menjadi future cash flow. Nah, sampai sekarang memang belum ada update lebih lanjut. Saya kemarin udah tanya ke Genting email ya, sesuai dengan kemarin, dan tidak ada kabar, tidak ada balasan sama sekali ya. Kita tunggu saja. Deadline dari transaksi ini katanya bulan 9 akhir kalau nggak salah, sekitar bulan 9 lah. Saya belum cross check sih, sekitar bulan 9 sudah diupdate, bulan 9. Berarti sekitar 1 sampai 2 bulan lagi ya, sekitar 1 bulanan lagi lah ya. Saya harap transaksinya terjadi, karena kalau transaksi ini beneran terjadi, maka ini adalah sentimen yang luar biasa. Target price kita yang sekitar 200 sampai 250 itu akan dengan mudah tercapai. Dan juga saya ada update sedikit ya, kalau misalnya kita bicara soal target price ya, itu sebenarnya sangatlah fleksibel, dalam artian target price ini bukanlah sebuah patokan ketika harga menyentuh titik tersebut akan langsung kita jual, tapi melainkan saya akan melihatnya sebagai sebuah progres ya. Kalau misalnya progresnya lebih bagus lagi ya, kita akan hold lagi ya. Bukan berarti misalnya kalau target price gitu, begitu sampai kita langsung jual, padahal progresnya masih sangat panjang ya. Kalau nggak salah kan penerimaan pertama untuk BKSL itu 400 miliar, kemudian yang kedua baru 800 miliar. Nah, 400 miliar ya, kalau kita hold lagi kita bisa dapat yang 800 miliar ya, itu sangat luar biasa bagus. Semoga saja transaksinya terjadi ya. Dan juga ada rumor baru-barusan ini, katanya Danantara akan bekerja sama. Kalau saya lihat dari keterbukaan informasinya, bentar, ada kalau nggak salah, keterbukaan informasi kalau nggak salah. Iya, dari keterbukaan informasinya sih belum ada
kejelasan kayak digantung-gantung gitu. Cuman ya kalau di bagian bawah dia bilang ada tahap pembicaraan ya. Ya, masih rumor lah. Saya juga sebenarnya kurang tahu apakah ini benar terjadi atau tidak, karena rumor ini kalau nggak salah udah diulang-ulang rumornya ini. Ya semoga saja ada berita yang bagus ke depannya. Ya kapan saya akan cut loss kalau misalnya dia tidak ada sentimen lebih lanjut, atau ya kalau nggak salah kan penjualan BKSL kuartal 2 dia meningkat lumayan loh, dia jadi 419 miliar. Ini peningkatan yang luar biasa. Ini ada penerimaan kasnya ya, yang artinya peningkatan ini neto ini bukanlah penjualan aset atau apa-apa, tapi melainkan peningkatan kas dari pelanggan, yang artinya dia menjual ya. Wow ya, sangat bagus lah performanya kurang lebih. Cuman ya kita harus tunggu lagi nih satu bulan, semoga saja terjadi ya. Ini hanya tesis, cuman ya saya bertaruh dengan tesis ini. Kalaupun misalnya tidak terjadi, ya kita akan lihat lagi ke depannya gimana. Apakah eh, transaksinya dengan genting akan gimana. Kalau misalnya ya gak jadi, ya kita harus siap-siap untuk cut loss. Itu adalah bagian dari resiko investasi itu sendiri, karena kita nggak punya orang dalam nih, ya kan. Oke, saya kira sekian aja update video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ini bukan ajakan jual atau beli ya, saya hanya merekam proses saya. Sekian, terima kasih. Stay strong guys, stay strong.